Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Qurratu A'yun. Kita bahas bersama tentang pendidikan. Pendidikan mempunyai makna yang lebih luas dari pembelajaran. Tetapi pembelajaran merupakan sarana yang ampuh dalam menyelenggarakan pendidikan. Perbedaan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses belajar atau proses menuntut ilmu. Pengajaran bisa dilakukan oleh dosen, guru, ustadz yang mengajar atau menyampaikan ilmu kepada murid yang belajar. Hasilnya, murid menjadi pandai dan berilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran mengenai pengetahuan dan keterampilan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pendidikan dapat diperoleh bagi setiap orang, dimulai dari kecil sampai tua. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Pendidikan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik. Pendidikan diharapkan mampu membentuk peserta didik yang dapat mengembangkan sikap, keterampilan, dan kecerdasan intelektualnya agar menjadi manusia yang terampil, cerdas, serta berakhlak mulia. Fungsi dan tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis. Fungsi dan pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan umum, memberikan keterampilan dasar, membentuk pribadi sosial, menyediakan sumber daya manusia, alat transformasi kebudayaan. Sekolah berperan menjadi pintu masuk dari perubahan perilaku. Pendidikan sepanjang hayat merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Prinsip utama dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu oleh kalian mulai sejak dibuayan hingga liang lahat. Apa itu pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran tentang suatu pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kebiasaan yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, pelatihan, ataupun penelitian. Langkah-langkah pembelajaran bermakna yaitu yang pertama pengaturan awal, yang kedua diferensiasi progresif, yang ketiga belajar superordinat, yang keempat penyesuaian integratif. Belajar bermakna adalah suatu proses di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Apabila konsep baru atau informasi baru dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif dari peserta didik tersebut. Syarat dari pembelajaran bermakna atau meaningful learning adalah yang pertama, materi yang dipelajari harus dapat memberikan makna yang potensial. Kemudian yang kedua, seorang anak haruslah memahami tujuan dan pembelajaran bermakna. Langkah-langkah penerapan pembelajaran bermakna. Yang pertama, sikap dan gaya belajar. Yang kedua, penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan strategi dan metode mengajar. Yang keempat, penggunaan media belajar. Yang kelima, pengaitan materi dan pengetahuan siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.